Lucunya, saya berapa kali ketemu Pak Haji Joni di proyek. Nggak tahu tuh kalau kita sama-sama di Tomo itu. Alhamdulillah, saya ucapkan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan dalam beberapa waktu tahun yang lalu kita sempat berkumpul bersama-sama sebelum ada alamat budut. Saling-saling kita berkumpul, terus memori-memori kita terbuka pada zaman-zaman sekolah, kenakalan-kenakalan remaja. Saya juga punya pengalaman waktu di sekolah, pas di akhir-akhir tahun sekolah. Saya pas akhir-akhir tahun sekolah sempat nggak masuk sampai 1 bulan sekolah itu. Banyak. Iya. Terus ya alhamdulillah teman-teman berkunjung ke rumah mengingatkan saya untuk masuk dalam sekolah karena sudah menjelang ujian. Di situ saya merasa kebersamaan dan kesetiakawanan gitu. Dan juga nggak nyangka kita masih bisa berkumpul sampai sekarang ini. Benar-benar saya kalau sedang berkumpul ini suka terbuka semua memori-memori ya dalam kenakalan, tawuran lah, ya segala macam kenakalan anak remaja dulu lah. Tapi alhamdulillahnya kita tawuran tuh nggak pakai model-model sajam lah, masing-masing benda-benda tumpul doang. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya semoga pertali saudaraan kita ini terus berlanjut. Ya kalau bisa sih sampai ke anak-anak kita ya, biar mereka saling kenal. Oh ini orang tuanya ini. Mungkin itu yang saya harapkan. Semoga kita terus bersama seperti dalam moto dalam pertemuan ini sampai akhir hayat. Amin. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita malam ini berkumpul semua di sini diberikan kesehatan. Dan kalau mau cerita, saya sama sekali kurang aktif. Teman saya yang paling dekat itu Mas Haryanto. Iya. Dia yang paling kemana ada acara di Lawas di mana dia yang kasih tahu. Saya jarang banget berkumpul. Nah, lucunya saya berapa kali ketemu Pak Haji Joni di proyek. Padahal satu sekolahan, tapi nggak tahu. Dulu masih Jaya Konstruksi, saya Duta Graha. Terus saya pindah ke konsultan. Pak Haji Joni masih bersama Pak Joko ya. Nggak tahu tuh kalau kita sama-sama di Tomo itu. Baru kesini ya setelah baru tuh ketemu akhirnya. Ya Allah, kayaknya nih dunia deket banget ini, sempit banget kayaknya. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa pas ada acara Mak nih yang di tempat Bang Urus pertama ngadain arisan, dan saat itu sampai sekarang kita terus hadir. Alhamdulillah. Jadi untuk yang kumpul-kumpul sama teman-teman tuh hampir enggak, saya nggak tahu. Kalau kata Haryanto tuh Marsudi cuma dari sekolah pulang langsung ke rumah kali ini. Nggak pernah namanya main sama teman-teman itu. Jadi mudah-mudahan ini semua jadi cerita kita untuk anak-anak kita, cucu kita nanti. Mudah-mudahan semuanya bisa dimudahkan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini juga teman-teman pengen tahu nih gitu. Apa sih kegiatan ente dari sekolah sampai sekarang? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya apresiasi ya sama alumni 86 khususnya dari bangunan. Sebenarnya saya sendiri orang yang tercecer dari 86 mesin gitu, jadi jurusan mesin sendiri nih. Cuman memang tahun 86 itu kita alumni itu laku
lakunya itu karena keinginan saya waktu itu lulus sekolah itu pengennya kerja gitu. Jadi saya salah satu orang yang diambil sama Honda atau PT Prosek Motor. Jadi saya di Prosek Motor itu tadi ada juga di Brixton, ada juga di UT, United Tractor. Sekarang si Dwi masih di UT, Pak. Cuman saya waktu itu di Prosek Motor itu tahun 2002 PHK karena perjalanannya 17 tahun saya di Honda. Jadi malang melintang, ya sempat juga saya dikirim ke Jepang, ke Thailand saya pernah dikirim. Bahkan saya pernah jadi juara QCC juga tingkat di otomotif gitu. Jadi perjalanan di otomotif saya panjang sebenarnya. Bahkan karir saya dulu sebagai ketua serikat buruh di Honda ini, Pak. Cuman karena nasib saya nggak baik waktu itu, perjuangan teman-teman 368 di PHK massal, bahkan masuk pengadilan waktu itu Austri sendiri yang ikut nanganin di pengadilan Jakarta Utara gitu. Tapi karena kita kalah, dapat 2 PMTK, ya saya hanya disitulah selesai. Yang perjalanan panjang sih saya juga ikut di Al-Azhar. Saya di sana mengelola usaha di Al-Azhar sampai 20 tahun di Al-Azhar Kemang itu, makanya sama guru-guru Al-Azhar saya cukup akrab, Pak, di Kemang Pratama itu. Yang mungkin saya mau cerita ini sebenarnya masa sekolah ini yang memang sedih, sulit, tapi emang menyenangkan gitu loh. Jadi masa-masa sekolah itu buat saya waktu itu nggak terpikir kalau semua di sekolah STM itu banyak biaya yang harus dikeluarkan, terutama ongkos gitu. Jadi saya dulu, keluarga saya itu termasuk keluarga besar, anaknya banyak gitu, orang tua saya. Jadi kalau naik mobil itu sama orang tua tuh kadang nggak dikasih ongkos gitu loh. Jadi beraninya itu bukan karena jagoan, tapi karena kondisi itu. Jadi kalau berangkat sekolah bukan naik mobil yang kosong, naik mobil yang udah minggir-minggir gitu. Jadi kita pegangannya sebelah gitu kan. Ada ditanya sama naik depan bang. Karena keseringan tuh karena lama-lama ada yang kenal gitu. Jadi kadang suka bantuin dia, misalnya kita minta dikasih 100 perak gitu. Jadi kondisinya seperti itu. Kedua, kalau kita kepepet kita udah siang naik yang kosong, sebelum ditagi kita nyamperin dulu numpang gitu. Walaupun kadang mereka bacain pagi-pagi udah numpang gitu. Ya itu resiko lah. Resiko perjalanannya memang di Bulu Tomo itu banyak. Jadi karena sekolahnya cukup jauh, teman-temannya juga bukan satu wilayah, ada dari utara, barat, selatan. Jadi seluruh Jakarta itu tumpuk di situ. Jadi memang kualitasnya benar-benar teruji karena waktu itu kita dites bukan di rayon. Jadi kalau memang kita lulus tes masuk gitu, terutama masalah fisiknya. Anak STM itu rata-rata tesnya itu fisik. Kita ditelanjangin pakai celana panjang doang, suruh lari gitu kan, keliling pasar baru gitu, lewatin gitu kan. Ya, squat jump, push up gitu ya. Jadi memang di tes yang utama itu dulu fisik, bukan pengetahuan umum. Fisik kita lolos, nggak ada tato, kita bisa masuk. Jadi perjalanan itu yang kita membuat karakter kita bagus. Tambah mungkin saya kenal sama Osri cukup lama, kita sama-sama dulu, sama-sama orang yang ikut bela diri gitu. Jadi saya dari SMP itu ikut bela diri. Jadi sesuatu yang buat saya laki-laki, pantang kalau saya berantem harus lari gitu. Jadi saya tuh banyak, tapi saya orang yang berantem yang nggak ada takutnya dulu tuh. Mungkin saya mau Sri itu ketemunya bukan di sekolah Bang, tapi di gelanggang remaja Pelayanan Senen. Saya latihan di situ, Sri latihan di situ, kita satu guru gitu dulu. Gurunya itu orang Bali. Jadi perjalanan kita dari SMP juga kita udah dibekalin bela diri. Dan itu bukan disuruh sama orang tua, kita mau sendiri. Jadi alhamdulillah sampai saya udah kerja aja masih bela diri. Karena saya waktu pertandingan cacat kaki saya nggak melanjutkan lagi gitu loh. Tadinya yang namanya bangsa buat balcagi, buat tendang kepala orang itu udah biasa gitu, nyampe gitu kan. Jadi ya itu perjalanan saya. Ya mudah-mudahan dengan ada bergabung di sini, ya menjadi lebih baik lagi ke depannya, tambah ilmu, tambah pengetahuan, tambah kita juga udah ada umur, udah hampir 60. Ya mudah-mudahan silaturahmi yang terjaga
Dan buat teman-teman yang udah pada nggak ada, kita mendoakan gitu. Mudah-mudahan kita bisa dikasih umur panjang, bisa silaturahmi terus. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.